Ayo lihat cabai, cabai yang sudah busuk seperti ini. Tidak heran, bahkan gratis pun tidak ada yang mau. Jika kualitas ham buruk, mata telanjang pun tidak bisa membedakannya. Selamat, pemilik telah membangkitkan sistem Dewa Masak. Sistem ini mengalahkan semua metode memasak makanan di negara kita. Mendeteksi kebutuhan pemilik. Hadiah berupa kemampuan untuk melihat kualitas semua bahan makanan. Sistem Mata Dewa diberikan oleh makhluk. Silakan pemilik membeli kaki angsa dengan kualitas ungu ke atas. Dapur untuk memanggang paha bebek. Sekarang mulai distribusikan hadiah mata koki tangan sendiri. Semoga tuan rumah mencapai target tugas. Kubis besar kualitas putih biasa. Anak kecil, bagaimana kualitas wortel buahku? Cicipi, mau beli sedikit? Kualitas abu-abu, buruk. Jangan pergi ya. Aku masih punya yang lebih baik. Pasar ini sudah keliling setengah hari, tapi belum lihat daging paha bebek berwarna ungu. Mungkin dulu pakai kualitas biru sebagai pengganti. Kaki telanjang dikabut hingga ungu, sangat berharga. Bos, semua ini saya ambil. Semuanya saya ambil, semuanya saya beri padamu. Ah. Kamu. Kenapa kamu beli begitu banyak sekaligus? Barang boros, tenang saja, ayah saya bisa jual semuanya. Teknik ini sepertinya memang ada sesuatu. Wah, wanginya enak banget, Lauli. Anehnya bau kaki angsa hari ini. Lauli, kok anakmu yang lagi bakar daging? Anak kecil itu nggak mau ikut les tambahan. Aku cuma suruh dia isi saja. Kerja keras cari uang. Hahaha. Itu bagus, kan? Iya, itu bagus. Hahaha. Istri, siang-siang beri dia lebih banyak sate domba. Bakaran kaki angsa Lauji benar-benar gila. Bahkan sampai membiarkan anak berusia 8 tahun sembarangan bakar. Hahaha. Sepertinya hari ini kita akan laris manis. Hahaha. Sayang, siapkan nasi lebih banyak ya. Tunggu saja saat Liji menjual paha angsa panggang. Warung nasi kota kita pasti laris. Oke, ayo pergi. Hahaha. Waktunya sudah tiba. Sungguh melelahkan. Selamat, tuan rumah telah menyelesaikan tugas. Hadiah, 1 kartu peningkatan stamina untuk tuan rumah. Apakah tuan rumah ingin menggunakannya sekarang? Selamat, kecepatan. Misi selesai. Hadiah 1 kartu peningkatan stamina. Apakah kecepatan ingin segera menggunakannya? Gunakan. Harus digunakan. Selamat, stamina subjek telah berhasil ditingkatkan. Lumayan berguna. Subjek, harap diperhatikan. Tugas baru telah diterbitkan. Silakan subjek menjual 666 potong kaki angsa panggang. 666 porsi sebanyak ini. Wanginya enak sekali. Bos, berapa harga kaki angsa panggang ini? Dia yang memanggangnya. Anak berusia 8 tahun bisa masak enak. Nona pelajar, coba deh. Kalau tidak enak, tidak usah bayar. Saya ingin lihat seberapa enaknya. Ini. Bagaimana ini? Tidak enak ya? Ini malah sangat enak.
Kesegaran dagingnya, kelezatan sausnya, manisnya madu semuanya menyatu. Ini adalah makanan ternak yang pernah saya makan seumur hidup. Aku pergi, bos, ini terlalu palsu. Ya. Kalau aku diminta 5 yuan, aku juga bisa lebih baik darinya. Kamu juga coba. Baik, terima kasih. Sangat lezat. Bos, saya masih mau untuk bos saya. Saya sudah melaporkan semuanya. Jangan berebut, jangan berebut, jangan berebut. Apakah benar-benar enak seperti itu? Sudahlah, jangan memanggang lagi, biar saya yang melakukannya, tidak bisa. Ayah, kamu tidak bisa memanggang kaki angsa seperti ini. Begitu kamu ambil alih, merek kami bisa hancur. Jangan sampai tidak bisa. Haha, bagaimana kalau saya coba sedikit? Ini milikku. Tidak apa-apa. Ayah, silakan coba. Ham. Haha. Sangat enak. Haha. Tidak menyangka kaki angsa panggang yang dibuat untuk bocah nakal ini begitu enak, begitu lezat. Tidak masuk akal. Ah. Bos, saya mau 2. Bos, saya juga mau 2. Bos, kami juga mau. Kami juga mau. Saya mau 2. Saya mau. Saya juga mau 2. Bos, saya juga mau. Buang 2. Saya mau 2. Saya mau 2. Saya mau. Saya juga mau. Saya juga mau. Saya juga mau. Saya juga mau. Sudah sampai mana? Saya mau 2. Aku juga mau. Aku juga mau. Aku juga mau. Aku juga mau. Kasih aku. Kasih aku. Kasih aku. Datang. Aku mau. Aku mau. Aku mau. Kasih aku. Kasih aku. Kasih aku. Aku juga mau. Bos. Hahaha. Sekarang akhirnya giliran aku dapat untung. Hahaha. Dapat untung. Kasih aku. Kasih aku. Kasih aku. Kasih aku. Sate domba di rumah kita cukup laris. Kenapa hari ini semua malah pergi makan paha angsa panggangnya? Memang benar. Kalau domba seberat 10 kg tidak terjual. Bagaimana aku bisa bertahan hidup? Hahaha. Kalau kamu mau makan, aku juga mau coba. Ham. Senior, aku sudah bilang berkali-kali. Makanan tidak boleh masuk ke laboratorium. Aku akan pergi sebentar, tunggu. Kalau soal eksperimen, aku harus berhati-hati. Ya. Buang saja. Buang saja. Lakukan eksperimen. Seram sekali. Seram sekali. Sangat enak.
Ah, Xie Fei, kamu ternyata makan sampah. Ah, Lian, seharusnya aku sudah bilang banyak kali padamu. Aku tidak menyukaimu. siang ah. Sungguh sangat harum dan lezat. Aku juga ingin coba. Aku juga punya. Aku juga mau coba. Coba semuanya. Semuanya. Tidak bisa sekaligus. Cuma bisa buat 4. Kalau tidak, rasanya tidak enak. Kalau kalian mau makan, harus sabar menunggu. Baiklah, baiklah, Kakak Hei. Kamu cuma bisa buat 4 sekaligus mungkin karena mau mengontrol suhu. Kan, aku punya cara yang lebih baik. Wow. Aku bisa bantu kamu modifikasi oven listrik itu. Misalnya, mengubah struktur utama tungku suhu tinggi. Dengan begitu, tidak hanya bisa memanggang lebih banyak paha bebek, rasanya juga akan lebih enak daripada dipanggang arang. Masih ada cara dari mahasiswa Peking University. Kalau kamu bisa membuatnya, aku akan jadikan kamu VIP di tempatku. Li Ji, untuk paha bebek panggang. Nanti setiap hari aku reservasiin untukmu. Reservasi apa setiap hari? Sebelum malam ini aku akan buatkan untukmu. Wow. Keren banget. Bisa dimainkan seperti ini. Saya belajar jurnalisme. Saya bisa membantu mempromosikanmu. Saya bisa membuatkanmu aplikasi kecil atau memesan makanan. Saya belajar musik. Saya bisa menulis lagu tema untukmu. Lihat saya, anak kecil. Saya belajar olahraga, saya bisa jadi bodyguardmu. Kasih saya, kasih saya, kasih saya mahasiswa kedokteran. Kalian sebesar ini. Tidak menganggap serius ujian anak saya. Begitu populer di kalangan mahasiswa Universitas Peking. Dr. Zhang, Anda bertanggung jawab atas desain internal. Dr. Chen, Anda bertanggung jawab atas lapisan aliran udara. Saya akan menyempurnakan sketsa menjadi pedang iblis. Sibuklah. Baik. Tidak baik, bahan untuk tungku listrik. Dan panel pintar mengalami masalah. Kami dari jurusan teknik mesin masih belum bisa menyelesaikan masalah ini. Saudara Xie Fei. Zhang Shan. Dia adalah seorang ilmuwan hebat yang terpilih dalam proyek nasional. Lisis dari Departemen Kimia. Dia baru saja mendapatkan beasiswa Lotus. Dia datang ke sini untuk apa? Untuk memanggang paha bebek. Anak, kenapa lagi banyak banget beli? Kalau tidak habis terjual. Uang yang kita dapat siang tadi semua hilang. Tenang, ayah. Segala urusan serahkan padaku, bro hitam. Ini apa sih? Ini adalah oven listrik yang kami desain untukmu. Coba deh. Ini oven listrik. Ini adalah oven listrik yang kami desain untukmu. Coba deh. Ini oven listrik. Tenang saja. Mesin yang kami desain tidak hanya mempertimbangkan estetika. Fungsionalitasnya juga sangat maksimal. Di dalamnya, saya telah merancang ratusan sensor suhu canggih yang memungkinkan Anda memantau secara real-time setiap kaki bebek yang dipanaskan. Sistem ventilasinya juga sangat kuat, dapat meningkatkan atau menurunkan suhu, hemat energi dan rendah karbon. Selain itu, oven listrik ini juga memiliki kecerdasan yang hebat. Bisa membantu Anda menghitung fluktuasi pendapatan harian, jumlah pembelian yang tepat secara ilmiah, bahkan bisa mendengarkan musik, bermain game, dan bermain wow. Kelihatannya cukup bagus. Ayo coba. Sudah matang? Ayo coba. Haha. Wanginya sangat harum. Kasih aku satu gigitan. Aduh. Wanginya memang harum. Berapa banyak orang yang terlibat dalam desain ini? 15 orang. Terima kasih kalian. Anak kecil, saya akan bantu desainkan satu pemanggang listrik untukmu. Kamu memberiku begitu banyak kartu VIP. Apa saya tidak rugi? Kalau tidak, saya bisa bantu desainkan kereta dorong kecil. Tidak perlu, hehe. Kamu sudah mulai jual kaki angsa panggang. Ada semua, ada yang lain merebut, ada semua. Sayang, kaki angsa ini sangat enak. Coba deh, meskipun saya yang makan ini, kamu nggak rela mengeluarkan uang untukku ya? Enggak mungkin dong sayang. Ini, benar-benar enak, kamu coba deh. Sekalipun enak, ada sesuatu yang, restoran Jepang baru yang enak. Benar, percayalah padaku, coba sekali saja.
Gimana? Sangat enak. Cepetan pergi lagi beli satu lagi. Beli satu lagi untukku, aku langsung rebut. HMPH. Aku akan sayang padamu. Siapa yang menyuruhmu membiarkan cahaya? Kepala sekolah, tenang saja. Besok dalam pertemuan pertukaran, saya pasti akan menyelesaikan masalah makanan di Universitas Moskow. Berikan saya satu. Apa yang begitu harum? Aku mau makan, apa yang sedang direbutkan para siswa ini? Ya, aku memiliki ini. Saya punya ini. Kalian datang lagi besok. Anak-anak, jadi baik ya. Tidak apa-apa. Tidak menyangka ibu bayi sudah tidak ada. Jengkel. Hei, tunggu aku ya sayang. Cepat sekali sudah habis, ayo kita pulang. Bisa beri saya satu lagi paha angsa panggang. Kamu adalah Direktur Zhao dari Departemen Logistik Universitas Tsinghua. Tidak peduli siapa kamu, kami harus mengambilnya. Direktur Zhao, saya masih punya satu lagi. Ini adalah makan malam yang saya simpan untuk diri saya sendiri. Hebat sekali. Enak banget, bisa tolong panggangkan lagi satu? Tidak bisa. Kita harus menutup kios. Anak, aku rasa keahlian memasakmu luar biasa. Tepatnya, Departemen Logistik Universitas Tsinghua juga kekurangan orang. Aku akan bawa beberapa untuk dicicipi oleh pimpinan kami. Jika mereka merasa puas, aku akan mengajakmu bekerja di dapur belakang Tsinghua. Dapur belakang Universitas Tsinghua. Bagian dapur belakang, kalau bisa berhasil mengantarkan Liang masuk Tsinghua. Meski di dapur belakang, dia juga bisa merasakan suasana belajar di universitas. Nanti bisa bersemangat dan berusaha lebih keras. Bisa ikut ujian, bisa ikut ujian. Tapi bahan makanan kita sudah habis. Oh iya, hehe. Hari ini bisnisnya terlalu bagus. Semua sudah terjual habis. Hehe, Aku sudah memutuskan ini. Ini uang muka. Kamu pikir anakku bisa melakukannya? Pasti bisa, pasti bisa. Besok pagi jam 8. Kalian datang saja di gerbang Universitas Tsinghua. Aku datang menjemput kalian. Terima kasih, Kepala. Terima kasih, Kepala Zhao. 100.000 yuan ya. Nak, uang ini kita sudah kaya. Ayah, uang ini kamu simpan saja sendiri. Kamu bisa beli bahan makanan atau bawa ibu berobat. Kamu anak nakal. Kenapa tiba-tiba jadi begitu pengertian? Tenang saja, ayah akan menyimpan uang ini untukmu. Tidak akan boros uang. Hehehe. Kalau ayam panggang dan kaki bebek di sini terus begitu kering, kita dipaksa ke jalan buntu. Tiangzi, bukankah kita dekat dengan pengelola komplek? Besok coba jalin hubungan, urus sertifikat mereka. Kalau kamu tidak tega terhadap mereka, jangan salahkan aku keras. Mama, aku pulang. Hahaha, Mama. Kami membiarkanmu di rumah untuk beristirahat, bukan kerja serabutan. Dia anak yang cerdik. Kenapa hari ini begitu pengertian? Seperti orang dewasa kecil. Anak kita hari ini hebat sekali. Mbak, berapa total penghasilannya? Berapa? 14. Hahaha. 140. Ahahaha. 1400. Ahahaha. Anak kita hari ini totalnya menghasilkan 100.400. Kamu bawa anak kesayangan kita kemana? Begini. Ini. Anakku memang hebat. Sekarang dia hampir jadi tiang penyangga keluarga kita. Kamu ngomong apa? Aku yang jadi tiang penyangga keluarga kita. Anak ini masih jauh dari cukup. Orang tua, kalian hangat-hangat saja dulu. Masih ada 3 kaki angsa panggang. Aku pergi panaskan untuk kalian. Makan malam. Pelan-pelan. Sayang, bagaimana dengan pertimbanganmu tentang operasi jantung? Tapi anak kita hari ini menghasilkan 100.000 yuan. Sayang, dengarkan aku dulu. Uang yang dia hasilkan, kita simpan untuk dia. Aku tidak akan ambil. Kalau operasi ini berhasil, itu bagus. Tapi kalau gagal... Sayang.
Tenang saja. Aku di sini. Aku pasti tidak akan membiarkan kamu terluka. Keluarga kita ini tak bisa tanpa kamu. Saya menambahkan cabai bubuk di dalamnya. Ayah pasti suka makan. Benar, ibu ingin makan yang lebih ringan. Jadi aku harus memanggangnya lebih lama untuk menghilangkan semua minyak di dalamnya. Selamat, tuan rumah berhasil membuat hidangan berkualitas emas. Hidangan ini adalah paha bebek panggang dari Li Xiangdong dan Zhang Yawen. Pembuatnya adalah Li Ang, legenda kualitas emas. Mengulas setiap detail dari paha bebek panggang. Semua ini mencerminkan niat pembuat terhadap orang tua, tanpa cacat, dan meningkatkan rasa bahagia orang tua. Saya hanya akan menghangatkan sisa makanan. Ternyata muncul legenda emas. Selamat kepada pemilik tugas yang telah menyelesaikan misi. Selamat kepada pemilik tugas yang telah membuka hidangan baru nasi goreng istimewa. Pemilik tugas pertama kali membuat hidangan berkualitas emas. Mendapatkan hadiah tambahan membuka hidangan baru kue beras kurma. Tugas baru telah diterbitkan. Tolong tuan rumah memasak dengan serius. Dapatkan pujian sebanyak 1000 kali secara kumulatif. Progres tugas 103/1000. Tugas ini agak merepotkannya. Apakah nanti harus minta ulasan langsung? Lihat, apakah kakiku sudah siap? Ibu bahkan sudah mencium aromanya. Haha. Haha, permisi, apakah Anda Tuan Liang? Saya Zhang Gang, petugas pengadaan dari Universitas Tsinghua. Halo. Liang adalah ayahku? Ah tidak, ini baru Liang. Aku adalah ayahnya. Dia. Seorang anak kecil menjadi koki utama di Tsinghua. Kemarin kalian, Direktur Zhao, baru saja menandatangani kontrak denganku. Sebagai wali, aku menemani teman kecil Liang. Ah tidak, Tuan Liang, mari kita cepat naik mobil. Waktu mendesak. Ayo cepat mulai pekerjaan pengadaan kita. Baik. Bukankah itu suami dan anak Zhang Yawen? Ada apa? Jadi kaya mendadak. Sudah ada sopir antar jemput. Pasti sudah kaya. Yawen beruntung untuk sisa hidupnya. Entah tetangga kita bisa ikut kebagian berkah. Itu urusanmu apa? Kamu juga mau ikut-ikutan kebagian? Aku baru benar-benar sahabatnya. Haha. Haha. Ah, kamu sebenarnya mau sayur yang seperti apa? Di pasar sayur ini pasti ada, kan? Ya. Kami ini adalah dapur Tsinghua. Pasar sayur ini adalah yang biasa kami gunakan. Koki kami semua merasa sayur di sini cukup baik. Lagi pula, ini adalah pasar sayur terbaik di seluruh kota. Ini kamu tidak mengerti, kan? Aduh, sayur yang kamu bawa untukku lihat ini. Ini hanya standar kelulusan saja. Haha, ingin membuat hidangan yang enak. Masih jauh dari cukup. Sepertinya hari ini bertemu dengan pelanggan yang pemilih. Mantan atasan. Makanan di luar gudang. Semua dijual ke kantin dan nasi campur. Memang, bukan barang bagus. Ah, tidak. Barang bagus yang sebenarnya ada di mana? Gudang. Oh. Hai, nak. Daging bebek unggul, Ini harganya berapa? Ah, tidak terlalu mahal. Hanya 2 kali lipat lebih mahal dari di luar. Kamu. Kalau sekarang pergi ke pasar, sudah tidak sempat lagi. Asalkan kualitasnya bagus. Kalau mahal sedikit tidak apa-apa. Manajer Kian, waktu saya datang untuk belanja dulu, kamu pernah bilang sama saya, semua sayuran di luar itu sudah diberi penutup. Harganya semuanya paling tinggi. Apakah saya sudah bilang? Apakah kamu salah ingat? Anak kecil, kamu mau berapa banyak? Semua. Dan semua beras yang ada di gudang itu. Jagung, ham, udang, dan kacang polong, saya juga mau semua. Baiklah, kan kamu yang memanggang ham. Bagaimana dengan nasi goreng istimewa? Nasi goreng istimewa. Bayar? Aduh. Aku cuma sebentar ke toilet. Tapi makanannya sudah dibeli semua. Kerjasama dengan anak-anak memang menyenangkan. Aku segera atur orang untuk kemas bahan makanan.
Kirim ke dapur kalian di Xinghua. Ini aku kasih permen lollipop untukmu. Kalau nanti mau belanja ke sini, permen siap sedia. Dermawan sekali. Pasti cepat selesai. Baiklah, ayo pergi, ayah. Ayo, jalan, hahaha. Dosen dan mahasiswa Universitas Moskow harus tiba di kantin pada pukul 12. Tenang saja, Direktur. Kami pasti akan menggunakan bahan terbaik agar para bule itu bisa melihat dunia. Direktur Zhao. Maaf, Direktur Zhao. Ada urusan di rumah, aku datang terlambat. Kamu lagi siapa? Aku sudah menunggu kalian lama. Kokili, akhirnya kamu datang. Ini anak siapa ya? Masih kecil sudah keluar masak. Sepertinya penjual kaki bebek di jalan jajanan. Seorang penjual jajanan. Bersama kita masuk dapur Xinghua. Cuma orang yang punya koneksi ya. Aku mau lihat. Lihat dia buat apa? Apakah enak atau tidak? HMPH? Iya. HMPH. Pakaian sudah digoreng. Yang pertama sudah selesai digoreng. Baunya sangat sedap. Makanlah, ayah. Kita cepat-cepat goreng yang kedua. Oke, baik. Ayah, tambahkan kacang polong. Oke, siap. Jurnalis kami, Liu Yue, melaporkan untuk Anda. Hari ini saya akan mengungkapkan apa yang disiapkan dapur Xinghua untuk teman-teman dari Moskow. Makanan lezat apa yang mereka buat. Bagaimana? Wah, aromanya sangat sedap. Aroma yang saya cium ini berasal dari anak kecil ini. Aku mencium aroma ini dari anak kecil ini. Sepertinya Liu Yue semakin pandai dalam mengungkap berita. Bagus. Aduh, ini dibuat oleh anakku. Haha, Yuan. Berikan kameranya ke anak kecil itu. Yuan. Cepat, buka. Yang kedua juga sudah selesai digoreng. Wow, aromanya sangat sedap. Seorang koki cilik jadi objek wawancara. Tanya sembarangan saja bisa bertahan. Anak kecil, bolehkah saya coba nasi goreng supreme yang kamu buat? Kalau mau coba ya silakan makan saja. Kalau enak, jangan lupa kasih nilai bagus. Mengerti. Sekarang, aku akan coba nasi goreng supreme ini untuk kalian semua. Wah, enak sekali. Liu Yu, jangan cuma sibuk makan. Ini siaran langsung. Perhatikan cara makannya. Liu, aku sedang bicara denganmu. Kamu dengar tidak? Enak sekali. Dengar tidak, Liu Yue? Aku tadi memanggilmu, tidak dengar ya? Berdirilah, Guru Xiaoyu. Kalau tidak, kamu coba juga satu gigitan. Benar-benar sangat enak. Aku mau satu gigitan. Ayo, sialan, ayo. Sutradara lagi siaran langsung, jangan maki-maki Wei.
Para penonton yang terhormat, tadi aku cuma bercanda sama Yue. Selanjutnya aku akan mencicipi nasi goreng istimewa ini. Rasa ibu. Kuroki yang benar-benar Kuroki. Berani pergi ke Zai Zai dan jadikan kami latar belakang. Agar si kecil itu terkenal. Mau dia coba daging bakar kamu? Mau dia coba sup bors ke kamu? Mau aku coba sup bors ke aku? Mau coba daging bakar aku? Masih ada lagi. Berikan aku 1 porsi lagi. Masih ada? Masih ada? Aku masih mau makan. Berikan aku 1 porsi. Aku masih mau makan. Beri aku 1 porsi lagi. Ah. 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 Apa yang terjadi dengan kalian? Kalau bukan karena kamu mengangkat orang sebagai istri, Kita tidak akan bisa jadi seperti sekarang ini. saya Rasali yang adalah keponakanmu, kan? Memiliki kerabat yang jadi kepala logistik itu sangat baik. Ya, mengangkat orang sebagai kerabat. Keponakan. Buatkan saya 1 panci lagi. Ini terlalu enak. Tuan Kizlov, selamat datang di kantin Xinhua kami. Koki kami telah menyiapkan hidangan yang sangat lezat untuk Anda. Jadi hari ini mari kita coba. Apa saja makanan enak di Universitas Xinhua? Benar. Berhenti. Teman-teman, mau coba sup lobster saya? Teman-teman, coba daging panggang saya. Bukankah itu 2 orang bodoh? Mencari 2 orang bodoh untuk memasak bagi kita. Hahaha. Hahaha. Haha. Ini apa? Ini adalah nasi dari negara kita. Hehe. Siapa yang belum pernah makan nasi? Bagaimana kalau memesan 1 porsi untuk dicoba? Hahaha. Lumayan, lumayan. Saya hanya ingin tahu apakah makanan ini bisa ditelan. Aku masih ada pertandingan sore ini. Kalau tidak makan kenyang, tidak bisa. Kalau begitu, kamu jadi kelinci percobaan dulu saja. Iya, 1 porsi. Baiklah. Sukang. Kamu lagi ngelantur lagi, ya? Perhatikan sikapmu. Jangan sampai membuat malu Rusia kita. Iya, iya. Meskipun nasi ini sangat tidak enak, kamu tidak bisa seperti ini.
Iya. Bukan. Nasi goreng ini benar-benar terlalu lezat. Ini adalah hadiah yang diberikan oleh Tuhan untukku. Apa? Oh, oh, oh. Berikan saya satu porsi nasi goreng. Saya juga mau satu porsi. Jangan terburu-buru. Semuanya ada hahaha. Haha. Suka. Ini benar-benar lebih enak daripada roti panggang buatan ibu. Sangat lezat. Suka. Kemenangan dan kekalahan ada di atas. Buku ini benar-benar anugerah dari Tuhan. Suka? Proporsi ini seperti menari di mulutku. Aku pingsan. Suka? Nasi goreng ini benar-benar dewa bagiku. Halo, Zhang Yawen, kan? Saya pengelola makanan kecil Desheng. Saya menemukan bahwa kalian beroperasi dengan tindakan ilegal. Jadi mulai sekarang, jangan lagi berjualan di sini. Bagaimana mungkin? Kami, Li Ji, ayam panggang kaki selalu, berbisnis dengan jujur. Halo. Li Ji, kaki ayam panggang sudah tutup. Ayo, semuanya, cepat datang. Ayo. Saya pergi, saya bilang saya tidak menunggu sia-sia. Akhirnya bisa makan paha angsa panggang. Di mana lagu anak-anak? Siapa Tante Chen? Ding dong. Selamat, pemilik mendapatkan ulasan positif O6. Progres tugas 110/1000. Apakah kalian ingin minum sup borske? Apakah kalian ingin makan daging panggang? Apakah kamu ingin makan nasi goreng? Baiklah, kamu mau makan nasi goreng. Baiklah. Baik. Nasi gorengnya sudah habis. Kalian harus menunggu panci berikutnya. Ya. Saya ingin satu porsi nasi goreng lagi. Saya juga mau satu porsi. Anak. Nasi goreng yang kamu buat membuat orang jadi bodoh. Ini tidak terlalu baik, kan? Haha. Ayah, ini namanya lezat. Hahaha. Aduh, kalian bodoh. Hahaha. Kalian benar-benar bodoh. Hahaha bodoh. Hahaha. Cepat beritahu sutradara. Sutradara tidak ada di ruang kontrol. Kalau begitu dia di mana? Oh, itu adalah bibi kaki angsa. Dia adalah ibu dari Xiao RG. Beberapa tahun yang lalu, dia yang pertama kali berjualan kaki angsa. Ayo. Aku mau satu paha bebek. Auntiha, kakak kecil di mana? Hari ini kita tidak akan menjual bebek panggang lagi. Sekarang itu stan milikku. Kenapa? Chen Qian, maksudmu apa? Ini stan aku. Karena kalian beroperasi secara ilegal. Jadi mulai sekarang, stan ini milik Yang Zi. Kamu punya kontrak untuk ini.
Bawa sini, aku lihat dulu. HMPH. Sayang, mulai hari ini kamu di sini. Aku yang urus di sini. Kita dapat untung 2 kali lipat. Cepat pergi dari sini. Jangan bikin ribut di sini. Jangan ganggu aku berbisnis. Ah, maksudmu apa? Kamu mengambil tempat dagang orang lain, tapi tidak membiarkan orang lain melihat kontraknya, HM. Bicara baik-baik, jangan menunjuk-nunjuk. Kalau aku menunjuk-nunjuk, kenapa? Tempat ini dikelola oleh sepupuku. Sepupumu siapa? Sepupuku adalah Wang Emoyu. Dia kerja apa? Sepupu kami sering mengintimidasi saya. Sang Yawen itu. Dia menjalankan usaha ilegal dan juga membuat keributan. Dia membuat keributan. Sekelompok anak kecil. Apa mereka mau memberontak? Sang Yawen, aku tanya kamu. Li Ji, apakah kamu yang mendaftarkan usaha kaki bebek panggang itu? Tapi yang menjalankan sebenarnya suami dan anakmu. Ini termasuk usaha ilegal? Bukan. Aku tidak melapor dan menangkapmu sudah cukup baik. Kamu masih berkumpul dan membuat keributan di sini. Aku tidak melapor dan menangkapmu sudah cukup baik. Kamu masih berkumpul dan membuat keributan di sini. Kalau sudah melanggar hukum, apalagi yang mau dikatakan? Ayo kalian serang aku. Hancurkan urusan rumah tangga di meja itu. Anak, kamu hebat banget. Hahaha. Kakak kecil, kamu lagi sibuk apa? Segera kembali ke game kecil. Kakak kecil, cepat kembali. Ada orang di stan yang mencari ibumu. Kakak kecil, cepat kembali. Ibumu mengalami masalah, kita harus segera pulang. Kepala kelas, sejak kamu sudah berjanji pada kakak kecil. Hari ini kita di sini. Jangan ada yang berani menyentuh dia sedikit pun. Main pisau, ya. HMPH. Kebetulan hari ini aku bawa pisau cadangan untuk praktikum anatomi. Aku bawa pisau cadangan. Mari kita coba. Pertama, di bawah perutmu. Kita lakukan 1 sayatan. Di sini tidak ada organ dalam. Sarafnya jarang. Di otot paha depan, lakukan 1 sayatan. Di sini banyak lemak. Sarafnya jarang. Otot dada kecil juga disayat. Aku mau lebih banyak lagi sayatannya. Kalau ini dipanggang, bisa dapat posisi VIP nggak? Kamu ini melanggar hukum. Cepat pasang untuk saya. Kamu juga pasang untuk saya. Aduh. Ambil gambarku seperti ini. Jangan menghalangiku. Aduh. Jia tolong. Aku hanya menertibkan lapak mereka sesuai peraturan. Tapi mereka berjualan secara ilegal. Bukan hanya tidak bekerja sama dengan kami. Malah mahasiswa itu menggunakan kekerasan terhadap kami. Ini masih ada hukum gak sih? Terlalu semena-mena. Mahasiswa-mahasiswa ini benar-benar tidak tahu aturan. Rekam mereka. Kirim ke Zouin dan Manjiao. Iya. Kalau mau bicara baik-baik, ya bicara baik-baik. Mereka kok bisa memukul orang? Iya, benar. Wah, anak-anak kuliah ini sehari-harinya nggak ada kerjaannya? Bukan seperti itu. Bukan seperti yang mereka bilang, kamu nggak perlu jelasin. Ngapain motret? Tangan turunin aja. Motret apa? Jelas motret bukti dong. Kalian yang gampang percaya gosip. Pas banget sama topik dokumenter saya belakangan ini. Penyebaran rumor. Nanti akan merekam kalian sebagai bahan. Dimasukkan ke televisi. Jangan takut di sini. Mereka ini menjalankan bisnis secara ilegal. Hanya 1 buah persik. Buah persik. Buah persik. Buah persik. Buah persik. Buah persik. Kan. Karena teman-teman dari jurusan jurnalisme sudah mulai merekam. Maka saya yang dari jurusan hukum akan memanfaatkan kamera ini. Untuk mengucapkan beberapa kata terlebih dahulu. Perusahaan Anda termasuk perusahaan swasta. Tidak memiliki wewenang penegakan hukum. Penyitaan stan adalah tindakan yang melanggar hukum sepihak oleh Anda. Meski kami melakukan penegakan hukum yang melanggar, tetapi mereka melanggar hukum, kami juga harus mengelolanya. Namun stan makanan ringan, nama pendaftar dan pengelola praktik tidak sama. Tidak termasuk dalam ruang lingkup kontrak usaha ilegal. Kami sudah melakukan perubahan. Ada pertanyaan lain. Apakah tindakanmu tadi sudah melanggar hukum? Meskipun kami mungkin lalai dalam pekerjaan kami. Hentikan. Kami hanya ingin melindungi
Ibu Zhang Yawen dari tindakanmu. Kami tidak melakukan tindakan agresif terhadapmu. Ada saksi di tempat, ada kamera di pinggir jalan. Justru kalian yang menguasai stan secara paksa, mengusir pengelola dengan kekerasan. Kalian sudah melanggar hukum karena mengganggu ketertiban umum, membuat kekerasan terhadap orang lain dan pelanggaran lainnya. Selain itu, saya curiga kalian adalah kekuatan kejahatan. Perlu penyelidikan dan pengumpulan bukti lebih lanjut. Saya agak sulit memahami apa yang kalian katakan. Saya akan pergi dulu, tunggu sebentar. Maaf, kamu tidak bisa pergi kemanapun. Pukul pecahkan pintu kalian. HMPH. Kalian anak muda. Hari ini aku akan tunjukkan apa itu masyarakat yang penuh hubungan, HMPH. Hei kakak, aku diperlakukan tidak adil di jalan makanan kecil. Cepat datang, ayah. Aku sedang beli makanan di jalan makanan kecil Deshang. Lalu terjadi sesuatu. Hei, kakak senior. Akhir-akhir ini ada masalah. Ada orang ribut di jalan makanan kecil. Kalau ada yang mau ganggu, aku datang saja. HMPH. Siapa berani bully anak perempuanku? Sialan, ayah. Kenapa baru datang sekarang? Aku tadi makan paha angsa panggang di warung kecilmu. Itu si pengelola. Dia suka bully orang. Cepat. Semuanya hanya salah paham. Semua hanya salah paham. Salah paham apa? Mereka benar-benar sangat menyebalkan. Saya rasa ini sangat merusak citra perusahaan kita. Sekretaris, hubungi bagian SDM dan pecat dia. Jangan maju ke depan. Ketua Dewan, ini bukan saya. Aduh, bukan saya. Siapa yang menyentuh adik muridku? Kakak senior, kejadiannya seperti ini. Hanya masalah kecil ini saja. Mereka memukul orang lain, mengganggu ketertiban dan kekuatan jahat. Memukul orang lain, mengganggu ketertiban, kekuatan jahat. Bawa mereka pergi untukku. Tunggu dulu. Siapa yang berani bikin keributan di wilayahku? Kakak, akhirnya kamu datang, Manajer Chen. Bos Kian, pecat dia juga ya. Bos Kian, jangan pecat saya ya. Bos Kian. Jangan pecat aku, bawa Wang Meng pergi. Terima kasih senior. Sayang, kamu baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja. Aduh, kalau mau melakukan sesuatu, bilang dulu sama aku. Jangan keluar sendiri ya. Iya. Anak-anak ini benar-benar sangat membantu kita. Kita pasti harus berterima kasih dengan baik kepada mereka. Tidak apa-apa, itu hal kecil yang seharusnya. Kakak kecil itu adalah peternak kita. Kalau kita tidak melindunginya, siapa lagi yang akan melindunginya? Kakak kecil itu adalah peternak kita. Kalau kita tidak melindunginya, siapa lagi yang akan melindunginya? Betul, kakak kecil. Karena kamu sudah kembali, bagaimana kalau memanggang beberapa paha angsa untuk kita? Betul. Baiklah. Nanti aku akan memanggang untuk kalian semua. Sebagai kompensasi. Gratis. Terima kasih sudah membantu dengan tulus. Anak-anak lebih hebat. Kalau begitu kami tunggu kamu. Tidak perlu gratis. Semua orang dengan senang hati mau membayar. Kan? Iya? Bagaimana bisa aku merasa enak? Sebenarnya kami yang harus berterima kasih kepada kalian. Iya. Jangan lagi bilang terima kasih ya semua. Oh iya? Kak Xiao Hao, beberapa hari yang lalu kamu bilang di grup, kalau 3 hari ke depan kamu nggak ngapa-ngapain, kamu kemana? Aku kerja di dapur belakang di Universitas Tsinghua, gitu. Oh, aku kerja di dapur belakang Universitas Tsinghua. Tsinghua? Kamu kesana buat apa? Ada apa dengan Tsinghua? Pasti kamu belok kanan di Universitas Tsinghua waktu kesana. Tenang saja, kami mahasiswa Universitas Peking ada di belakangmu. Kalau ada apa-apa, bilang saja ke kami. Tepat sekali, itu anak-anak dari Tsinghua.
Mereka lagi menculik anak-anak dan menyerahkannya padaku. Di jalan makanan kecil, kita di Peking University. Xinghua sudah berani mengganggu di depan rumah. Ini tidak bisa ditolerir. Aku tidak akan mengikuti kelas sore ini. Kita pergi ke Xinghua untuk membicarakan ini. Benar? Kita bicarakan. Ayo cari mereka. Jangan sampai kita lupa hubungan antara kedua sekolah ini. Maksudku, saya bekerja di sebuah restoran bernama Xinghua sebagai staf dapur. Restoran Xinghua? Ya, kalau begitu, baguslah. Saya pikir itu Universitas Xinghua. Kalau begitu, kita tunggu bebek panggangmu ya. Saya nyatakan bahwa Universitas Xinghua mengikuti perlombaan lari persahabatan dengan Rusia. Dimulai sekarang. Kita bisa melihat atlet dari Universitas Xinghua kami dan atlet dari Universitas Moskow sudah tiba di tempat. Yang patut disebutkan adalah di antara atlet Rusia yang ikut bertanding kali ini, ada seorang bernama Merov yang dikenal sebagai sosok dengan tekad baja. Dia adalah atlet terkuat dari Universitas Moskow dalam hampir 10 tahun terakhir. Dan juga termasuk dalam pemain unggulan yang bisa masuk ke dalam tim nasional Rusia. Siap baik-baik. Dengan suara pistol wasit, pertandingan dimulai. Kenapa kecepatan Mei Yanfu begitu lambat? Atlet Xinghua sudah jauh unggul. Astaga, apakah ada atlet Rusia baru berlari 200 meter sudah menyerah? Tapi Mei Yanfu masih bertahan. Mei Yanfu juga menyerah. Sepertinya dia tidak bisa berlari lagi. Apa yang dilakukan Ming Yefu ini? Dia benar-benar menyerah pada pertandingan. Direktur, kami harus mengajukan permohonan untuk pertandingan ulang. Orang ini tidak layak disebut sebagai orang dengan tekad baja. Sungguh bodoh. Lihatlah, dia memegang perutnya, sepertinya dia agak kesakitan. Apakah perutnya tidak enak? Baik. Pasti ada kecurangan, pasti Xinghua yang terlibat. Apa yang mereka lakukan? Benar, pasti mereka melakukan sesuatu. Segera panggil profesor dari Fakultas Kedokteran untuk memeriksa. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa, tenang saja. Bagaimana, Pak Direktur? Dia tidak apa-apa. Dia hanya mengalami tekanan perut yang berlebihan karena terlalu banyak makan. Akibat dari asupan makanan yang berlebihan. Dia baik-baik saja meskipun perutnya sakit. Makan terlalu kenyang. Hahaha. Makan terlalu banyak, terlalu banyak. Benar-benar memalukan, benar-benar memalukan. Kalau dia baik-baik saja, itu yang penting. Lanjutkan pertandingan saja. Sekarang kita lanjutkan pertandingan. Kenapa ada atlet Rusia? Sepertinya dia muntah lagi. Apakah atlet Rusia akan menyerah dalam pertandingan ini? Aduh. Wah, kita kalah sangat telah hari ini. Aku sangat sedih. Harus memanjakan diri dulu. Makan lebih banyak nasi goreng spesial. Aku mau makan 5 porsi nasi goreng spesial. Aku mau makan. Kalian semua bodoh. Sungguh tidak tahu bagaimana menulis kata kehormatan. Wanginya enak. Bodoh, kalian berdiri di sini. Duduk menghadap dinding selama 5 menit. Aku tidak bilang bergerak. Tidak ada yang boleh bergerak. Nasi gorengnya sudah siap. Tinggal menunggu siswa-siswa datang. Hei, bawakan aku seporsi nasi goreng. Haha, bagus. Ayo. Saya mau 1. Berikan saya 1, saya mau 1 saja. Tapi hari ini saya akan kalah dengan tragis. Kepala sekolah, ini. Ada pepatah lama di Tiongkok. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam peperangan. Hahaha. Tentu saja saya bisa menerima kekalahan. Hanya saja saya merasa pertandingan kali ini pasti ada yang aneh. Atlet-atlet negara kita. Bagaimana bisa seorang pejuang tangguh tampil begitu buruk? Katakan padaku. Apakah kalian di Xinghua mengalami perlakuan tidak adil? Oh tidak. Tentu saja tidak seperti itu. Mereka hanya sangat baik kepada kami. Mereka menyiapkan seorang anak kecil untuk memasak untuk kami.
Makanannya benar-benar lezat di dunia ini. Xiao Zhang, saat Anda berkunjung ke Universitas Tsinghua berikutnya, pastikan untuk mencobanya ya. Anak-anak, saya akan memasak untuk kalian. Mau kue beruang dan susu. Kotak love. Apa kamu sudah minum terlalu banyak? Saya kasih tahu ya. Jika kamu minum di waktu kerja, saya akan memecatmu. Ah, iya. Mereka memang makan terlalu banyak. Hanya berfungsi dengan buruk. Kamu bilang atlet sekolah kita. Benar-benar karena makan terlalu banyak nasi goreng. Jadi mereka berfungsi dengan buruk. Selanjutnya kita harus berterima kasih kepada mahasiswa Peking. Apa yang enak untuk mereka? Tidak mungkin hanya membuat kaki angsa panggang. Sebaiknya buat kue potong kurma. Beras ketan dan kurma harus dikukus selama 14 menit. Tapi sekarang, mahasiswa Peking University seharusnya menyukai tekstur yang lembut dan kenyal. Kalau tidak, saya akan mengukusnya selama 12 menit. Sudah jadi. Selamat kepada pemilik, telah membuat hidangan legenda emas. Kue potong kurma, pembuat, Liang. Efek legenda emas, bonus setelah digunakan. Kepuasan sedikit meningkat. Kemampuan yang terkandung sedikit meningkat. Saat membuat kaki angsa panggang untuk orang tua. Saya juga tidak sepenuhnya mengikuti resep yang ada, melainkan menyesuaikannya dengan selera orang tua. Artinya, cara memasak dalam resep hanyalah kesempurnaan dalam bahan makanan. Cara memasak yang tercatat dalam resep Dewa Masakan hanyalah kesempurnaan dalam teknik. Hanya dengan ketulusan, kita dapat benar-benar menyebarkan legenda emas. Selamat, Suzu. Cara membuat hidangan berkualitas legenda berwarna emas. Memicu hadiah tersembunyi. Hadiah 1, rasa yang tak terlupakan. Hidangan berwarna emas yang akan kamu buat di masa depan. Tanpa efek tambahan, bisa meningkatkan cerit secara berlipat ganda. Hadiah 2, hati koki. Kamu bisa merasakan sebagian suara hati para pelanggan. Dan memicu misi pengetahuan. Apa yang kamu diamkan? Daging pangsit. Ham enak-enak. Masakan sana apapun, apa gunanya? Setelah 3 tahun, aku pasti akan membiarkannya sekolah dengan baik. Masakan yang enak tidak ada gunanya. Tetap harus belajar. Misi sampingan terpicu, misi sampingan. Harapan untuk anak yang sukses, silakan pemilik misi menyerah menjadi koki. Masuk universitas ternama, hadiah misi 5. Ah, wangi sekali. Ini apa itu kue kering? Mau coba satu? Hehehehe. Ini buat mahasiswa Beida, kan, ayah? Tak apa-apa. Aku buat banyak. Kamu bebas makan. Hehehehe. Sudahlah, nak. Kamu lagi ngapain? Aromanya enak banget. Boleh aku coba satu? Cuma satu, ya. Tidak boleh. Ini bukan untukmu makan. Ini mungkin kue potong rumput kecil. Aduh, aku paling suka gigitan ini. Aku juga mencium aroma bebek panggang. Kakak kecil, beri aku satu gigitan saja. Tidak boleh. Ini bukan untukmu buat. Hanya satu gigitan? Kakak kecil, kamu malam-malam cari aku buat apa? Kita berdua pria dan satu wanita, gampang disalahpahami orang. Iya, salah paham. Kamu masih cukup paham soal hal-hal kecil. Aku datang ke sini hari ini ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Besok kamu tidak perlu datang ke kantin timur lagi. Ya, kenapa? Apa masakanku ada masalah? Bisa dibilang begitu. Rektor Universitas Moskow mengeluh ke rektor kita. Katanya masakanmu terlalu enak. Sudah, sangat mempengaruhi nilai anggota tim mereka. Wang, kamu ini setiap hari bangun pagi sampai malam. Aku hampir tidak kuat. Proyek jantung buatan harus segera dikejar. Iya, Lawang, penelitianmu tentang jantung buatan memang sangat mengesankan. Aku sudah mendengar laporannya tentang jantung buatan baru kita di Peking. Aku sangat percaya diri. Lau, jangan bicara yang tidak berguna. Kalau kamu benar-benar menganggap aku hebat, malam ini kamu yang traktir makan malam. Hahaha, oke. Rasanya apa? Haha, ini rasa bebek panggang dengan paha bebek. Haha,
Ah tidak, masih ada yang lain yang enak. Haha. Hah? Ternyata ada daging kepiting yang enak. Aduh, kalian ini yang buat makanan lezat. Lebih awal dari profesor universitas saya bangun. Gimana? Mau satu potong? Mau satu potong? Tidak apa-apa. Ini untuk berterima kasih kepada mahasiswa kita. Ini adalah makanan siang yang kami sediakan untuk para siswa. Kenapa diberikan kepada siswa? Oh, apakah kamu maksud kemarin ada yang merebut? Soal biaya stan kalian? Kemarin saya tidak ada. Kalau saya ada, beberapa bajingan kecil yang nakal itu, pasti saya beri mereka beberapa tamparan besar. Kue potong ini, biar saya coba juga tidak masalah. Hahaha. Di antara siswa kemarin, apakah ada mahasiswa kedokteran? Ah, mereka semua adalah murid saya. Mereka semua adalah hasil didikan saya yang baik. Jadi, tentang penghargaan ini, apakah saya juga punya bagian? Ya kan? 2 bagian? Ya. Haha, tentu saja, tentu saja. Haha, karena mereka semua hasil didikanmu. Maka kamu memang pelanggan setia toko kami. Ya, memang pantas diberi sedikit, ya kan? Haha, ini pun belum cukup untuk mengisi sela gigi. Ya, sini-sini, geser sini, potong. Haha, benar, lebih banyak, lebih banyak. Aduh, haha. Enak banget, lawang. Ini rasanya apa sebenarnya? Aduh, kalau kue potong ini dipadukan dengan kaki bebek panggang, itu pasti jadi makanan terbaik di dunia. Haha. Lawang. Apakah ham bisa dikonsumsi terlalu banyak saat sudah berumur? Siapa bilang sudah tua tidak boleh makan banyak? Sekarang justru saatnya saya bisa makan. Ayo, ambil satu lagi. Ambil satu lagi. Hahaha. Aduh, geser 2 cm. Geser lagi 2 cm. Potong tepat di sini. Aduh, hahaha. Aduh, hahaha. Lawang, ini sebenarnya rasa apa sih? Aduh, ini ketannya, lembut, harum, dan kenyal. Aduh, ada juga kurma merah. Aduh, manisnya kurma merah dan manisnya ketan berpadu bersama. Satu kata saja, sangat manis. Aduh haha. Tutup matamu ya, rasakan dengan seksama. Rasakan lagi Hom. Seperti sedang berperahu di sungai ketan. Sekali lagi jatuh ke kebun jujube, aku membuka mulutku. Jujube merah besar jatuh ke mulutku. Aduh, terlalu enak. Hahaha. Aduh. Anak kecil, anak kecil, anak kecil, anak kecil, anak kecil. Anak kecil. Anak kecil. Semua orang jangan berisik. Semua orang jangan berisik. Jangan berisik, bos. Aku tidak makan malam tadi. Hanya untuk menunggu 1 gigitan ini saja. Kemarin malam belum makan. Dia sudah menarikku sejak pagi tadi. Takut kalau paha angsa lupa. Iya, aku wawancara. Iya, aku wawancara. Benar. Sejak makan paha angsa panggang, aku gak merasa apa-apa lagi. Iya, aku wawancara. Iya, aku wawancara. Aku nggak mau main. Hari ini kita nggak cuma menyiapkan paha angsa yang enak, tapi juga es krim khusus. Wow. Ada produk baru ya? Kue potong kurma. Ini hanya bisa dibuat oleh koki tua yang berpengalaman. Ini untuk kami sih. Ini ya. Ini untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan kalian kemarin. Saya tidak hanya menyiapkan kaki angsa panggang, tapi juga sengaja menyiapkan kue potong. Namun, kaki angsa panggang ini, 1 orang hanya bisa 1 hahaha. Bos, saya ingin makan 1 panggang. Saya juga mau makan. Saya juga mau makan. Mau makan? Saya juga mau makan. Wah, saya sudah ngiler. Ingin sekali makan. Ayo makan, baiklah. Sangat enak sekali. Jangan ribut, jangan ribut. Jangan ribut, aku juga hampir gila. Bajingan kecil, sekarang tahu susahnya kerja kecil, kan? Setelah liburan musim dingin, kamu harus belajar dengan giat, harus belajar dengan giat. Jangan lakukan hal yang gak berguna sekarang. Dengar nggak?
Kue potong yang dibuat bajingan kecil ini. Benar-benar sena itu ya. Semua murid memujinya sampai langit. Aku coba dulu. Enaknya banget. Benar-benar enak sekali. Di mana si bocah bau ini belajar? Kenapa rasanya begitu enak? Apakah dia memang secara alami bakat menjadi koki? Ayah, kita sudah sampai rumah belum? Belum? Belum sampai. Tidurlah dulu. Kalau sudah sampai nanti ayah panggil kamu, ya? Kamu bilang karena masakan kemarin terlalu enak. Makanya dikritik orang Rusia. Kenapa? Mereka harus memindahkan kita ke kantin atlet Xinhua. Ah? Bukankah itu merugikan orang sendiri? Tidak apa-apa. Aku punya caranya sendiri. Cara apa? Berlebihan. Makanan berlemak akan menambah beban fungsi pencernaan. Buah nanas dan kacang polong yang tinggi serat akan menambah tekanan pada perut atlet. Membuat saraf tegang. Lebih sedikit saja. Coba saja dulu. Oh, oke. Pasti tidak masalah. Tunggu saja. Kali ini nasi gorengnya berbeda. Sudah jadi. Haha, ham, Kamu pergi sikat panci ya. ham. Selamat kepada pemilik yang telah menemukan hidangan berkualitas emas. Nasi goreng agung karya Liang. Legenda emas. Meningkatkan kekuatan dan daya tahan atlet secara signifikan. Beres. Semua ingat. Jangan sekali-kali pergi ke jendela 3 untuk mengambil makanan. Dikatakan bahwa atlet Rusia kemarin kalah dalam pertandingan karena makan di jendela 3. Mereka kalah dalam pertandingan. Nasi goreng menyebabkan atlet tampil buruk. Bercanda, kan? Iya, benar. Dengar-dengar, memang enak sekali, ya? Ah. Wanginya enak sekali. Wangi, enak sekali. Wah. Wanginya benar-benar enak. Iya, bos, saya mau seporsi nasi goreng babi. Karena kalian semua tidak percaya. Kalau begitu, saya akan berkorban sendiri. Mari kita buktikan rumor ini. Bagaimana? Bagaimana? Sangat enak. Kenapa aku harus makan nasi goreng yang begitu enak sebelum pertandingan? Bos, aku juga mau satu. Bos, aku juga mau satu, bos. Aku juga mau satu. Pertandingan pertama sore ini adalah tinju. Mari kita panggil kedua petarung naik ring. Kemarin karena kami tidak cocok dengan iklim di sini. Setelah semalaman berlatih, saatnya menunjukkan kepada Xinhua University kekuatan sejati kami. Keahlian rahasia adalah kekuatan utama negara kita. Biar mahasiswa Xinhua sadar, inilah yang sebenarnya adalah sang juara. Lawannya Zhang Lei adalah orang yang dikenal sebagai pembantai manusia. Guge adalah penembak handal yang terkenal di Moshi. Bahkan dalam liga menang 23 kali berturut-turut. Sungguh layak disebut Raja Besar Zhang Wei. Semangat. Semangat Zhang Wei, semangat Zhang Wei. Zhang Wei, Zhang Yong. Teman sekelas Zhang Lei menampilkan kekuatan yang lebih hebat dari sebelumnya. Furosa Pikya meningkatkan kekuatan dan daya tahan atlet secara signifikan. Berhasil. Lumayanlah. Ayo, saya percaya kamu bisa terus seperti ini. Teman Zhang Lei, baik dalam pengalaman maupun usia, ada jarak dengan Tutu, tapi dia masih bertahan. Zhang Lei melakukan gangguan dengan tangan depan dan mendapatkan poin. Mendapatkan angka. Apa? Tukang daging menjatuhkan teman Zhang Lei dengan serangan yang diubah. Ah, Xinhua. Hahaha. Hah apa?
Murid sekarang sudah mengalahkan teman-teman yang terluka. Ah, Xinghua, hahaha. Jika rasa nasi goreng yang luar biasa, bisa disandingkan dengan kegembiraan kemenangan. Betapa indahnya kenangan itu. Teman Zhang Wei sudah berdiri. Teman Zhang Lei lagi-lagi dengan sukarela mengeluarkan kartu pos. Kita bisa melihat wajah Hufu penuh dengan pengalaman. Dia belum pernah bertemu lawan yang sekuat ini. Apa yang dilakukan Zhang Lei adalah satu pukulan yang menentukan. Tukang daging jatuh. 321 belum berakhir. Zhang Lei memenangkan kejuaraan. Zhang Lei adalah juara. Zhang Lei, kamu membalikkan keadaan dan memenangkan pertandingan. Lebih dari itu, kamu mengakhiri mitos abadi Tuge Niefu. Apakah ada orang yang ingin kamu ucapkan terima kasih? Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya atas didikan mereka, sekolah yang membimbing dan dukungan dari teman-teman. Juga kepada Master Liang di jendela nomor 4. Karena saya bisa menikmati nasi goreng ini, telah mengecewakan saya di saat-saat penting, memberikan saya kekuatan yang tak terhingga. Kalau tidak, mari kita antre. Ayo antre, antre, haha. Antre, haha, antre. Ayo hahaha iya. Hahaha. Makanannya segera siap. Tunggu sebentar ya, baik-baik saja. HMPH. Tapi harimau. Sekolah kami telah menyiapkan untuk kalian makanan di kantin khusus. Kalian datang ke sini untuk apa lagi? Lagi pula besok kalian masih ada pertandingan. Hahaha, gak ada lagi pertandingan apa-apa. Hahaha, besok tinggal tenis meja dan diving saja. Aduh, gak ada yang bisa dilawan, gak ada yang bisa dilawan. Atlet kita semua cedera dan mengundurkan diri. Iya, cedera dan mengundurkan diri. Iya, benar, karena kemarin Meyerov sangat ingin makan nasi goreng dari negara kalian. Lalu dia dan atlet lainnya memanjat tembok ke jalan jajanan. Tapi saat mereka memanjat, terjadi kecelakaan. Dia jatuh dari atas, lihat kakinya. Ah. Itu dari lantai 3 loh. Hahaha, tidak apa-apa. Xiao Shang hahaha Xiao Shang hahaha. Jadi, atlet kita semua mundur. Maka acara olahraga juga selesai lebih awal. Hahaha, jadi nasi goreng. Hahaha. Makan hahaha. Hahaha, aduh. Kamu sih enak. Tapi aku minum dari tangan ayahku. Sistem memeriksa kemajuan. Pengguna telah mendapatkan 788 per 1000 ulasan positif. Tugas sudah hampir selesai. Silakan pengguna terus berusaha. Sudahlah, anggap saja ini tugas. Ah, capek banget. Lihat rambutmu kok berantakan gitu. Pak Liang, Pak Li Xiangdong. Kepala Zhao. Karena orang Rusia mundur, kalian bisa pulang lebih awal. 200.000. Kejadian tidak menyenangkan yang terjadi di Dongshitang sebelumnya. Bagian logistik kami juga memberikan kompensasi tertentu. SIP. Ahaha. 500.000. Saya masih punya saran. Kami ingin merekrut seorang konsultan dapur. Cukup datang ke kantin kami pada hari Minggu. Ajari kami cara memasak kepada koki dapur. Sebulan 500.000, ya. Jika bekerja di sini, tugas sistem tidak akan ada waktu untuk diselesaikan. Maaf, kami hanya membuat makanan jalanan. Kami belum tertarik dengan ini. Jika ada minat di masa depan, kami akan menghubungimu kapan saja. Tuan Lin Xiangdong ini. Hehehe.
Entah kenapa rasanya agak tidak beres. Ada apa? Rasanya sepertinya ada yang mengikuti kita. Keluar saja. Keluar saja. Liu Yuan, kamu datang untuk apa? Aku mengikuti kamu, ingin lihat di mana kamu berjualan. Lalu cari kamu untuk makan dan minum. Saya ingin makan nasi goreng dan kue jujube. Dia ada di Jalan Desheng. Biasanya berjualan siang atau malam. Kalau kamu mau makan, datanglah sendiri. Apakah kamu akan berjualan nanti? Kakak, saya sudah sibuk seharian. Saya lapar. Ibu, ternyata kamu benar-benar berbisnis di Universitas Tsinghua. Apakah kamu pantas untuk saya? Yo. Siapa Liang itu? Dari Universitas Tsinghua. Kenapa kamu bukan orang Tsinghua? Aku kira siapa? Ternyata dia dari Universitas Peking. Aku kasih tahu kamu. Anak itu adalah orang yang tak tergantikan di Peking. Dia pasti tidak akan pergi ke Universitas Tsinghua. Kalau Peking benar-benar sebaik itu. Kakak kecil itu tidak perlu lagi datang ke kantin kami jadi koki utama. Terlihat sekali kakak kecil itu langsung tahu. Standar kalian di Beida belum cukup. Kami di Tsinghua baru benar-benar universitas terbaik. Kalau saya tidak salah lihat, kakak kecil itu sedang berkemas untuk menjauh dari Tsinghua. Menurut saya, dia juga berpikir begitu. Kalian sama sekali tidak layak menikmati masakan yang dia buat. Ulangi sekali lagi. Anak itu pasti akan kembali ke Tsinghua. Buatkan aku makanan yang enak. Seperti kamu yang ada dalam mimpimu. Menyebutnya unta, kan? Besar sekali. Kita berpura-pura apa? Jika nilai belajarmu benar-benar bagus, seharusnya kamu datang belajar di Tsinghua. Jika nilai belajarmu benar-benar buruk, seharusnya kamu datang belajar di Tsinghua. Namamu Liu Yue. Saya Shen Zhuang Yuan. Kamu adalah juara pertama jurusan jurnalisme di Universitas Tsinghua. Itu jurusan jurnalisme. Kalau begitu, aku mau tanya, selain menjadi anggota tim kampus, apakah kamu pernah melakukan liputan nyata lainnya? Tugas di Tsinghua adalah saat istirahat. Jadi, namamu Lu tahu, kan? Jurusan pengembangan game, kan? Lulus nanti bisa dapat kerja nggak? Game yang kamu buat, anjing kecil pun nggak mau main, kan? Feng Yue kelihatan sangat mirip orang baik. Lihat apa yang kamu bawa, kayak paha ayam. Makanya anak-anak nggak mau dekat sama kamu. Lu tahu berani bicara sama kamu sekarang. Kotor, kamu kotor. Kamu nggak tahu malu. Kamu kotor. Jangan sentuh. Dasar kotor, kotor, kotor. Lihatlah, aku berencana apa dengan sopan santun itu. Takut digigit? Kamu benar-benar pelacur. Kamu yang kotor dan tak tahu malu. Tak tahu malu, tak tahu malu, tak tahu malu, tak tahu malu. Jangan pegang aku. Dua gadis cantik ini tidak mungkin sedang bercinta di sini, kan? Apa? Mereka di atas itu anak kecil. Apa? Gadis secantik itu bahkan tidak melepaskan anak kecil. Iya, benar. Tidak heran semua pria tampan di sekitarku sudah punya pasangan. Ternyata, wanita di situ. Begitu memikirkan, langsung dimulai. Oke. Kalau begitu, kalian bisa tarik aku saja. Hahaha, teman-teman kecil. Katakan kamu suka yang kecil. Tidak menyangka kamu suka yang sekecil ini. Ayah, istirahatlah. Aku akan menyiapkan sesuatu yang enak untukmu. Aduh. Aduh, apa yang enak untuk dibuatkan untuk ayah ya? Analisis kualitas untuk menyelesaikan tugas. Membuka resep baru, dumpling wufu dan sup ikan baik. Tingkat kesulitan cukup sulit. Mengeluarkan tugas baru, harta karun berlimpah. Silakan buatkan dumpling wufu dengan kualitas legenda emas. Dan sup ikan baik serta sup ayam. Kamu benar-benar suka memberi saya pekerjaan. Dua hidangan ini memang sulit dibuat. Lalu kamu minta aku buat jadi berkualitas emas. Sudahlah. Pertama buat satu porsi pangsit suifu untuk dicicipi ayah. Lauli, 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 ini buah yang aku beli hari ini. Cepat coba rasakan. Xiaoli, ini susu yang aku ambilkan untuk anak.
Anak sedang masa pertumbuhan. Segera berikan ke Xiaoli. Lauli, ambil saja botol ini dan minum. Kalau nanti ada waktu, aku undang kamu minum sampai puas. Semua orang, kenapa begitu sopan santun? Aku tidak mampu menanggung ini. Kalian bawa pulang saja. Lauli, kamu tidak tahu apa-apa ya? Tanya Buddha MU tentang Chen Qiang, pasangan Wang Fang dan suaminya, dan Wang MOU. Semua sudah diusir keluar. Sekarang, jalan makanan kecil sudah dikelola oleh pengelola baru. Juga bisa dibilang lebih dekat. Iya, Lauli. Bahkan putri bos jalan makanan ini adalah penggemar kamu loh. Nanti kita jadi bos jalan makanan lagi. Jalan makanan kita masih butuh perhatianmu lebih banyak. Lauli, iya, Lauli. Kalau kamu tidak bilang, kita jadi tidak yakin. Iya, bro. Ada apa? Apa yang terjadi? Lauli, dengarkan saya. Barang-barang ini, saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Kita semua berbisnis. Saling membantu itu seharusnya. Semua orang harus mengandalkan keterampilan mereka sendiri. Bekerja dengan jujur dan menghasilkan uang dengan baik sudah cukup. Kenapa harus melakukan semua ini? Jika saya menerima barang-barang ini, saya tidak akan merasa tenang. Cepat bawa pulang saja. Aduh, Lauli. Hari ini bawa Lauli saja. Aduh, jangan buat aku susah hati. Segera bawa pulang saja. Benar, Lauli. Di mana Liang di rumahmu? Iya, Liang, iya. Aku belum lihat dia. Liang. Kamu. Ayah, cara mencucimu itu salah. Lihat, masih ada bulu angsa di atasnya. Jangan langsung dicabut dengan tangan. Gunakan pisau untuk mengikis. Jangan terlalu ringan atau terlalu berat. Pastikan kotoran di atasnya hilang. Tapi kulit angsanya tidak rusak. Sekarang sudah bersih kan? Kalau begitu aku rendam ya? Direndam selama setengah jam. HMPH. Ayah, harus tambahkan garam saat merendam paha bebek. Benar, garam. Setengah bungkus garam, semuanya dimasukkan. Kenapa kamu memperhatikannya? Kalau kadar garam tidak cukup, darah tidak bisa bersih direndam. Masih akan ada bau amis. Kenapa pakai begitu banyak garam? Ya. Nanti harus lebih banyak bicara. Benar. Cicipi. Bagaimana? Anak nakal? Ayahku ini punya kemampuan. Tahu. Kalau Lauli turun tangan, langsung tahu ada apa tidak. Tunggu aku belajar ilmunya sampai benar-benar mahir. Anak nakal itu bisa kehilangan pekerjaan. Lalu dia akan didaftarkan beberapa kelas tambahan. Ayah, paha angsa panggang yang kamu buat memang lebih baik dari sebelumnya. Tapi tetap saja belum cukup. Memang belum cukup. Kamu habiskan saja semuanya, nanti kamu tahu. Apa sih yang sesederhana itu? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ingat menteri tadi. Jadi aku. Karena ayah sudah membuat kepala angsa panggang, aku juga mulai membuat Jiaozi 5 keberuntungan. Hehe, anak kecil, ayo kita mulai. Aduh, KR akhirnya bisa makan paha angsa panggang lagi. Iya, benar. Aku sudah tidak sabar. Teman-teman, jangan terburu-buru. Hari ini stok paha angsa panggang kita sangat banyak. Semua dipanggang langsung oleh aku, Li. Pastikan semua bisa makan dengan puas. Pak Mandu, barusan aku tidak salah dengarkan. Kamu bilang paha angsa panggang siang ini kamu yang masak ya? Iya, kenapa hari ini kakak anak tidak masak? Maksudmu apa? Meremehkanku. Bukan, kami tidak meremehkan. Kami, mending biarkan kakak anak yang masak saja. Iya, resep rahasia paha angsa panggang. Anak nakal itu sudah serahkan padaku. Masih rasa khas Liang yang kalian suka kok. Kalau nilainya tidak bagus, ya tinggal ikut ujian ulang saja. Percayalah, ayahku pasti baik. Mereka bilang aku harus pesan dulu, lalu periksa tagihan. Aku mau satu. Aku juga mau.
Jangan panik, semuanya ada. Antri, 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 ya antri. Dan jangan berebut, jangan berebut, jangan berebut. Hahaha, bagaimana? Enak kan? Enak sekali. Paman Dong memang guru besar yang melahirkan murid hebat. Paha angsa panggang yang kamu buat memang rasanya luar biasa. Bagus, bagus. Paman Dong, kamu belajar dengan cukup cepat. Tidak mengecewakan bimbingan kakak kecil padamu. Hahaha, iya, benar-benar enak. Tahun depan aku pasti datang lagi. Aku juga mau. Aku juga mau. Aku akan terus datang. Oke. Aduh, hari ini belum gelap. Paha angsaku sudah habis terjual lagi. Sepertinya besok harus stok paha lebih banyak lagi. Xiao Kiao sudah matang. Host tingkat tinggi. Legenda pahit melon emas. Makanan. Pembuat Jiaozi 5 keberuntungan 2. Kualitas. Legenda emas. Efek khusus makanan. Jiaozi 5 keberuntungan dan aktivasi rasa yang lebih besar. Membuatnya menikmati berbagai rasa dalam waktu singkat. Tugas. Catatan penuh harta diperbarui. Tugas telah selesai 50%. Apakah saya datang terlambat lagi? Apakah aku terlambat lagi? Apakah masih ada paha angsa panggang? Paha angsa panggang sudah habis. Tapi kamu bisa coba pangsitku. Pangsit ya pangsit. Wah, bagus sekali. Aku orang utara jadi aku suka ini. Haha, baiklah. Silakan coba, enak sekali. Enak. Pangsit isi daging kambing ini, aku berani jamin. Seluruh kota Beijing, tidak ada lagi koki yang bisa membuatnya. Hahaha. Haha, kelima pangsit ini tidak hanya berisi daging kambing. Setiap pangsit memiliki rasa yang berbeda. Aku mau coba lagi. Ini juga enak. Enak, enak. Luar biasa. Aku MC Tie Guanyin, mengeluarkan suara seksi. Wah, hahaha, sangat menyenangkan. Hahaha. Profesor Wang, sepertinya belakangan ini Anda dalam suasana hati yang baik ya. Suasana hati harus baik. Setelah makan makanan yang begitu lezat, bagaimana bisa tidak baik? Ada lagi. Jantung magnetik levitasi buatan generasi kelima yang saya kembangkan. Segera akan diluncurkan. Saya ini juga mewakili negara kita dalam bidang ini. Memecahkan hegemoni teknologi orang asing. Selain itu, jantung buatan negara kita telah mencapai garis depan dunia. Jantung buatan magnetik generasi kelima. Ternyata benar-benar ada. Dan Anda yang mengembangkannya. Kenapa? Anda masih memperhatikan masalah jantung buatannya. Oh. Soal operasi jantung istri. Bagaimana keputusan Anda? Tapi anak kita hari ini dapat uang 100.000 yuan. Sayang, dengar aku ngomong. Uang yang anak kita dapatkan, kita simpan untuk dia. Aku tidak mau ambil. Kalau operasi itu berhasil, itu bagus. Tapi kalau gagal... Apakah di keluarga kita ada yang punya masalah jantung? Siapa di antara kita yang punya masalah jantung? Itu istri saya. Dia punya penyakit gagal jantung. Ada kasus dan rekaman. Tunjukkan padaku. Ayo, ayo di sini, di sini. Tidak masalah. Bisa dilakukan. Tolong, biarkan aku pergi. HMPH, biaya operasi dan jantung buatan. Aku bisa mengajukan semuanya secara gratis. Tapi, untuk bahan habis pakai operasi, kalian harus mengeluarkan sebagian uang. Sekitar 30.000 hingga 50.000. Kalau begitu tidak boleh dong. Kenapa tidak boleh? Anak-anak membuat hidangan baru. Aku sudah mencicipinya lebih dulu. Kalau begitu hasil penelitianku. Kenapa kalian tidak boleh menggunakannya lebih dulu? Ini namanya saling memberi dan menerima. Normal saja. Hahaha. Tapi aku dengar untuk kualifikasi jantung buatan batch pertama saja. Berapapun uangnya tidak akan bisa membelinya. Jangan sebut uang, itu terlalu klise. Kalimat dari anak itu biarkan saya yang urus hahaha. Baik, hahaha, terima kasih Profesor Wang. Terima kasih, kakak cilik. Karena saya sudah membantu kalian sebesar ini. Apakah kartu VIP untuk daging bebek panggang dari kaisar perempuan itu sudah disiapkan sejak lama? Hahaha. Hahaha, baiklah.
Aduh, sekarang aku, Lawang, bisa pamer nih. Pergi pulang, tunjukkan ke keluarga Zuang itu. Orang-orang tua itu pasti iri banget sama aku. Hahaha. Sudahlah, pamer dulu sana. Profesor Wang, hati-hati ya, hati-hati. Profesor Wang. Semangat untuk jantung buatan. Ayo, kita pergi. Haha, bocah nakal, cepat pulang. Melakukan operasi jantung. Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kamu sudah berjanji padaku. Apakah itu benar? Tentu saja. Saat itu kami berusaha untuk melakukan operasi jantung. Aku tidak tahu sudah berapa banyak tempat yang aku kunjungi. Berapa banyak permohonan yang aku ajukan. Bahkan kerabat yang sudah lebih dari 10 tahun tidak aku temui. Aku juga pergi untuk meminta bantuan. Tapi tidak disangka, anak kita menjual kaki angsa panggang. Dan menemukan jalan seperti ini, sepertinya aku sudah menikmati berkah dari anakku lebih awal. Bu, saya hanya seorang penjual kaki angsa panggang. Harus berterima kasih kepada Profesor Wang. Saya akan lebih sering membuatkan makanan enak untuknya. Kamu ini, si cerdik. Begitu besar budi, kasih sedikit makanan saja. Lagi pula, Profesor Wang juga belum tentu menghargainya. Kaki angsa panggang anak kita. Itu pasti sangat berharga. Lihat nomor di kartu VIP ini 004. Haha, ini menunjukkan bahwa saya adalah anggota yang mulia nomor 4. Anggota dari Liji Bakar Bebek Kaki. Kamu terlalu suka makan bebek panggang kaki. Kue kering kecil. Pangsit bebek panggang dan 5 keberuntungan. Iya, benar. Kalian belum pernah makan pangsit 5 keberuntungan, kan? Setiap jenis pangsit memiliki rasa yang berbeda. Setiap rasa, ya, terdiri dari berbagai macam aroma yang berbeda. Pokoknya, orang yang belum pernah makan tidak akan mengerti rasanya. Kalian memang tidak beruntung soal ini. Haha, Lawang, kamu jangan terlalu sombong ya. Hei, hahaha. Kita ini, berebut, apa yang kamu lakukan? Apa? Hei, kalian berdua, orang tua, jangan main seperti ini ya. Aduh. Sombongnya. Jangan rebutan. Katanya kamu main di kantor. Hahaha. Kamu akan segera operasi. Kenapa masih mengerjakan ini? Ini pekerjaan yang aku ambil sebelumnya. Harus diselesaikan, kan? Ini sudah yang terakhir. Setelah ini aku tidak akan mengerjakannya lagi. Dengan fokus menunggu operasi. Ayah belum pulang. Aku sudah telepon dia. Dia sedang dalam perjalanan. Kalian berdua memang begitu. Di bawah matahari yang sangat terik ini. Tidak apa-apa kalau kurang sedikit uang. Yang penting adalah kesehatan tubuh. Kalau bicara tentang kami berdua, satu set. Kalau bukan tentang kalian berdua, aku bicara siapa ya? Hahaha. Kenapa wajahmu terlihat begitu kuning? Sudah minum alkohol? Belum minum. Sayang, kamu tahu berapa banyak uang yang aku hasilkan hari ini? Berapa? Tepat 5.120 yuan. Hebat juga ya. Hahaha. Nakal. Sepertinya keahlianku tidak kalah denganmu. Di cuaca panas seperti ini, para siswa masih antre untuk membeli. Oke, ayah. Sepertinya kamu tidak mengecewakan ajaranku. Hehehe, iya. Bocah nakal, kamu bilang apa? Kamu benar-benar hahaha. Pelan-pelan lari. Operasi jantung buatan pertama kami. Dihentikan, Lawang. Kami sudah tahu bahwa penelitian jantung buatan kami menggunakan teknologi pengisian nirkabel dari Amerika, perusahaan anasen mereka. Takut merek domestik kami masuk pasar dan merebut pangsa pasar mereka. Maka mereka menarik kembali hak penggunaan paten teknologi tersebut. Artinya, sebelum teknologi pengisian nirkabel domestik kami
berhasil dikembangkan. Ah, jantung buatan kami. Ah, Tidak bisa digunakan. Lawang. Ada yang bisa dibantu. Kami pasti akan bekerja sama sepenuhnya, ya. Lawang. Malam ini pergi minum. Minum apa? Kenapa harus minum? Masalah yang tidak menyenangkan, simpan dulu. Kita sudah tua. Kesehatan itu penting. ah, Kalian terlalu memandang rendah saya. Tidak perlu khawatir tentang saya. Kegagalan penelitian, dicuri dan dihalangi. Ini adalah masalah yang tak terhindarkan dalam kehidupan akademis kita. Tidak perlu dibesar-besarkan. Yang benar-benar perlu dikhawatirkan adalah ibu dari si anak kecil. Dan pasien-pasien yang membutuhkan jantung buatan. Mereka harus bagaimana? Negara kita. Jumlah pasien dengan penyakit kardiovaskular dalam berbagai tingkat sudah mencapai 300 juta. Setiap 5 menit ada satu orang yang meninggal dunia karena penyakit jantung. Penelitian kami adalah perlombaan melawan kematian. Jika jantung buatan bisa dipasarkan sehari lebih awal, ada harapan menyelamatkan satu nyawa lagi, termasuk ibu dari kakak Xiao. Tapi sekarang bagaimana? Saya tidak butuh penghiburan. Yang benar-benar butuh penghiburan adalah para pasien itu. Penghiburan ada gunanya. Apakah penghiburan bisa mengembalikan nyawa mereka? Lawang. Kau mau kemana? Mencari Xiao Haige. Mengunjungi untuk meminta maaf. Direktur. Bantu saya untuk memberitahu orang Amerika di Universitas New York. Saya bekerja sama dengan perusahaan bioteknologi di New York. Program pelatihan sel punca. Saya memilih untuk keluar. Saya tidak mau melanjutkan pemeriksaan. Lau Wu. Kita tidak bisa terlalu sembarangan. Ya sembarangan. Saya telah meneliti seumur hidup saya. Apa salahnya sekali-sekali sembarangan? HMPH. Proyek robotik, tarik kembali. Ya, direktur. Teknologi paten internet, tarik kembali. Hei, direktur. Saya ingin menarik kembali teknologi nano saya. Saya tidak mau melakukannya lagi. supnya sudah siap, tapi tidak tahu bagaimana sup ikan mas yang saya buat sendiri dengan daun kesum. Rasanya, hidangan. Sup ikan mas putih buatan Li Ang berkualitas muda. Konon, sup ikan mas putih ini kaya nutrisi. Rasanya lezat. Setelah dikonsumsi, dapat sedikit meningkatkan kekebalan tubuh. Karena ditambahkan daun ikan-ikan. Memiliki efek anti-inflamasi dan pereda nyeri. Sangat kental juga. Selamat kepada pemilik rumah, tugas selesai. Membuka menu baru, kue min. Tugas baru telah diterbitkan. Kue min memiliki efek menyegarkan pikiran. Bisa dinikmati sebagai makanan penutup, juga bisa sebagai penambah efisiensi kerja dan belajar yang menghilangkan kelelahan. Tolong, tuan rumah, jual total 3.000 kue min. Siapa yang mau makan barang itu? Sayang, tenang saja. Profesor Wang akan menjadi saksi. Operasinya pasti akan berhasil. Dia sedang dalam perjalanan sekarang. Ngomong soal Cao Cao datang. Profesor Wang, Anda sudah datang. Profesor Wang, silakan masuk. Profesor Wang, silakan duduk. Kalau ada apa-apa, saya langsung bilang saja. Tentang jantung buatan, Profesor Wang, kita makan dulu saja. Iya, mari kita makan dulu. Aku tidak akan makan. Profesor Wang. Saya tahu Anda akhir-akhir ini tidak enak badan. Anak nakal ini baru saja membuat sup ikan. Sup ikan ini baik untuk kesehatan. Mengurangi peradangan dan nyeri. Iya, Anda seharusnya minum sup ikan untuk menguatkan tubuh. Saya datang hari ini untuk memberitahu kalian. Operasi mungkin akan ditunda tanpa batas waktu.
Perusahaan Amerika menarik kembali teknologi pengisian nirkabel untuk jantung buatan. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Saya sudah memutuskan untuk mempercepat langkah penelitian. Saya akan bekerja sama dengan berbagai departemen di Universitas Peking untuk segera melakukan terobosan penelitian. Berikan saya waktu setengah tahun. Tidak, 3 bulan. Dalam 3 bulan, saya akan memastikan operasi berjalan sukses. Saya tidak akan lama di sini. Saya akan segera kembali untuk mengumpulkan lembaga penelitian. Segera memulai pekerjaan penelitian. Profesor Wang, sup sudah siap. Minumlah sedikit sebelum pergi. Benar, kamu harus minum sedikit sup. Teknologi pengisian daya nirkabel belum terpecahkan. Saya tidak punya muka untuk minum sup ini. Profesor Wang, apapun hasil penelitian ini, kami semua menghargai budi baik Anda kepada keluarga kami. Anak-anak sudah siap. Minumlah sedikit sebelum pergi. Baiklah, baiklah. Profesor Wang, silakan coba. Tunggu kabar dariku. Ayah, aku punya ide. Besok kita antar makanan ke Profesor Wang saja. Ada apa ini? Profesor Wu dari Universitas Beijing menarik kembali paten teknologi kultur sel punca. Kamu segera beritahu mereka sekarang juga. Bilang kalau kita bersedia menambah dana teknologi sebesar 20%. Kita harus menjaga hubungan kerjasama ini. Direktur, ini tidak ada hubungannya dengan uang, tapi dengan pembuatan organ buatan. Berhubungan dengan perusahaan medis Anasen jantung. Orang-orang dari ketiga perusahaan kita benar-benar sekelompok bodoh. Ketua direksi, sekarang bagaimana? Bagaimana lagi? Sekarang teknologi kultur sel punca sudah menjadi yang terdepan di dunia. Posisi kita sekarang satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menjaga hubungan kerja sama ini dengan baik. Segera beritahu Departemen Promosi sekarang. Segera buat sebuah pernyataan kecaman terhadap perusahaan Anason. Selain itu, buatkan pernyataan pencurian untuk Universitas Beijing. Selain itu, buatkan surat terima kasih dan permintaan maaf kepada Universitas Beijing. Apa yang salah yang telah kita lakukan? Kalau kamu disuruh pergi, ya pergilah. Perusahaan bahan, perusahaan teknik, perusahaan komputer semuanya datang mengutukku. Sebuah perusahaan medis yang menjual jantung buatan. Dasar bajingan itu. Sebuah universitas Peking kecil bisa membuat mereka takut seperti ini. Tidak masalah. Yang penting dulu kita hancurkan penelitian jantung buatan mereka. Ding dong, selamat atas pencapaian resep legenda emas. Pembuat kue mint kedua. Kualitas legenda emas. Kue mint buatan tuan rumah efek. Dan secara signifikan mengurangi rasa lelah yang dirasakan pemakainya. Sedikit meningkatkan aktivitas berpikir pemakainya. Kami akan memainkan musik penghilang stres untuk kalian. Hahaha, enak sekali. Enak, enak. Wah, harum sekali, Pak U. Kalian juga. Paha angsa memang enak. Tapi setidaknya kalian juga profesor besar. Perhatikan sikap makan kalian, oke. Ibu dia kecil banget. Lawang. Perhatikan pikiranmu. Hahaha. Bagaimana bisa mengantuk saat bekerja? Karena kalian mengantuk. Aku beri 1 kotak untuk kalian. Salad mint. Salad mint, enak. Setelah makan ini, yang terlihat jadi jelas. Wah, bahkan lebih jelas dari yang dilihat di bawah mikroskop. Ini masih butuh sekitar 3 hari 3 malam lagi. Aku sekarang sangat bersemangat. Kamu baru kerja 3 hari. Aku bisa kerja 30 hari. Hahaha, hebat. Kamu ini orang tua. Kamu bisa kerja 30 hari. Aku bisa bertahan selama 300 hari. Hahaha, orang ini, hahaha. Dalam waktu 3 bulan,
Aku sudah berjanji kepada adik kecilku untuk dalam 3 bulan menguasai teknologi pengisian daya nirkabel untuk jantung buatan dengan kokoh di Universitas Peking. B bukan di tangan orang Tiongkok kita sendiri. Apakah semua orang percaya diri? Ayo semangat, semangat. Terima kasih. Aduh, ini datangnya seperti ini ya. Masih kurang sedikit. Aduh. Sudah 3 hari 3 malam. Semua sudah bekerja keras. Tunggu sebentar lagi ya. Kita selesaikan masalah dasar ini dulu. Setelah itu, semua bisa istirahat. Bagaimana? Semangat, semangat. Profesor Wang, tengah malam kalian datang ke sini apa kabar? Kalau tidak ada salep peppermint ini, rasanya mata jadi tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Aduh, tidak ada salep peppermint. Aku tidak bilang 30 hari. Aku bahkan tidak bisa bertahan selama 3 menit. Beberapa hari tidak makan kue peppermint ini. Aku 1 detik pun tidak bisa melanjutkan. Sudah menyiapkan kue peppermint. Ini mulai menari lagi di mana? Sepertinya ingin mengajakku menari. Tapi aku sudah tidak punya tenaga lagi. Tapi tidak ada mincake. Aku merasa gula darahku rendah lagi. Tidak ada mincake. Aku tidak bisa terbang. Para profesor hebatku. Mincake sudah datang, baiklah. Aku mau 5 porsi. Saya mau 8 porsi. Saya mau 10 porsi. Saya mau 15 porsi. Saya mau 20. Saya mau 30. Saya lihat dulu. Ayo. Data ini sebenarnya bisa kita lakukan seperti ini. Bagian ini sudah cukup. Ya ampun. Baiklah. Setelah 3 bulan usaha. Teknologi pengisian daya nirkabel untuk jantung buatan akhirnya berhasil kami taklukkan. Bagus. Baik. Keberhasilan pengembangan teknologi pengisian daya nirkabel mandiri di negara kita mewakili langkah besar dalam teknologi medis di negara kita. Saya percaya di masa depan, kita semua, para peneliti, akan menaklukkan satu demi satu tantangan. Menjadikan tanah air kita berdiri kokoh di puncak teknologi. Selanjutnya, silakan. Pemimpin proyek kali ini, Wang Zeliang, akan berbicara. Perasaan saya sama dengan kepala sekolah yang baik. Saya tidak akan membahas lebih lanjut. Sekarang, saya akan langsung membacakan daftar terima kasih. Orang-orang yang terlibat dalam proyek penelitian ini adalah Wu Changfeng, Xie Fei, Lucy, Wang Xiaoshun, Li Yong, Zhang Qiang, dan juga, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada adik kecil untuk jembatan sungainya. Pangsit Wufu, nasi goreng istimewa, terutama kaki bebek panggang. Hahaha. Berdoa saja. Hahaha. Hahaha. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Hahaha. MA. Minggu depan kamu harus menjalani operasi jantung. Apa yang kamu rasakan? Iya, apa yang kamu rasakan? Di rumah ini ada kamu. Dan ayahmu. Itulah kebahagiaan terbesar bagi saya. Hahaha, kalian semua, hahaha. Nak, kejar aku. Hahaha, jangan lari. Hahaha. Hahaha, sangat lucu sekali. Hahaha. 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 Ibu, tolong aku. Hahaha. Hahaha. HMPH.